Baru sampai pos 2 jalurnya. Subhanallah. Aku nggak kuat. Gimana bang pendapat di pos 2? Baru naik ke pos 2. Aman. Sagara aman katanya. Gimana? Siap ya? Cobain. Cobain. Yakin, wajib Cobain. Jalan lanjut, tetap si burung ngikutin kayak kuntilanak lah. Makanya gue bilang, Bor, gue dengar suara kayak jaipongan. Jadi denger langsung, kenapa dia? Gue dengar suara ini bang, kayak orang yang lagi nyinden jaipongan. Ngelihat ke depan, nunduk, gue kencing nunduk, gue lihat ke depan, wah astagfirullah, kaget. Si yang mata merah ternyata ada di belakang warung. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Pada kesempatan kali ini, di segmen Kongko Horor, kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari daerah Kabupaten Tangerang, tepatnya di daerah Balaraja. Buat teman-teman di Balaraja, benar banget harus nyaksin ini, jangan di-skip-skip. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita, yaitu dengan Bang Sae. Bang Sae, gimana kabarnya nih? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, selalu baik, dan semoga selalu tambah baik. Amin. Pokoknya kita doain sama-sama biar semuanya baik-baik aja. Alhamdulillah berarti ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, kesibukannya apa nih Bang Sae? Sibukan tenaga pendidik honorer. Oh, guru. Ya, Guru. betul, alhamdulillah. Guru muda. Guru muda. Kalau bahasa orang-orang anak zaman sekarang, alhamdulillah. Gua ngajar di suatu yayasan di daerah Saga Pekom. Balaraja juga ya? Balaraja juga. Oke, Balaraja juga. Di satu yayasan. Kebetulan di sana ada PAUD, MI, SMP. Dari jenjang bawah tuh ya? Dari jenjang paling bawah sampai jenjang menengah pertama. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, lu guru apa Bang? Awalnya gue di 2019 tuh masuk ke guru olahraga. Oh, guru olahraga. Iya, guru olahraga sama dengan background pendidikan gue. Sarjana pendidikan olahraga juga. Di gue lulusan STKIP Mutiara Banten, Pandeglang. Oh, Pandeglang. Iya, gue kuliah di sana dari 2019 sampai sekarang. Alhamdulillah masih di sana. Alhamdulillah, dan sekarang tuh udah nggak ngajar. Oh, udah nggak ngajar? Alhamdulillah pihak yayasan telah mempercayakan kepada saya untuk jadi kepala SMP atau PIK Balaraja. Jadi lu ini kepala sekolah nih Bang? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah, Jadi kita kenalan sama kepala sekolah aja langsung nih guys. Alhamdulillah, alhamdulillah. SMP. SMP sekolah menengah pertama swasta ya. Oh, swasta. Oke. Atau PIK atau FIK namanya? Iya, SMP atau PIK Balaraja. Balaraja yang tepatnya di Saga di Pekong. Oke. Di situ juga ada PAUD, ada MI, ada SMP. Iya, ada satu tambah lagi tuh pondok pesantren. Di sana itu kayak boarding school juga. Boarding school. Berbasis pondok juga di situ. Betul. Jadi mau mondok di situ juga boleh. Boleh. Mau pulang juga boleh. Boleh. Oh, Boarding gitu. school, alhamdulillah. Jadi kalau abang ini megangnya di SMP-nya. Iya. Untuk dikasih kepercayaan nih SMP. Betul. Sampai sekarang. Emang udah berapa lama? Kalau ngajar dari yayasan atau PIK tuh dari 2019 sampai sekarang tuh ada 5 tahunan. Oh, 5 tahun. Di situ di yayasan itu. Betul. Kalau sebagai kepala sekolah Baru 6 bulan. baru 6 bulan. Iya. Berarti di umur yang sekarang udah jadi kepala sekolah nih, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih muda banget, sudah jabatan tertinggi di sekolah. Alhamdulillah. Bersyukur sih sama Allah dan bersyukur juga dikasih kepercayaan sama Pak Ketua Yayasan. Oke. Boleh Bang kalau mau nyampein salam ke Ketua Yayasan. Oh iya. Iya. Semoga sehat selalu Pak Kiai Taufik Hidayat bersama Bu In Sunarsi. Semoga sukses dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Ya mungkin tambahan aja dari gue nih kali Bang ya. Boleh. Buat teman-teman semua yang lagi nyari sekolah kali nih. boleh. Alhamdulillah sambil ya. Yang lagi nyari sekolah, mau dari PAUD, dari MI. MI itu berbasis kalau di sekolah biasa sekolah dasar lah ya. Sekolah dasar. Madrasah Ibtidaiyah kalau nggak salah. Betul. Ya, terus juga ada SMP-nya, ada pondok pesantren buat
lu semua nih yang buat kayak kalangan-kalangan remaja gitu kan, yang mau mondok di situ juga boleh bang ya? Boleh juga dari mondok nyambi sekolah atau dari sekolah nyambi mondok boleh banget ya? Gitu. Gratis. Iya, for your info gue kasih tahu gratis. Gratis kan? Gratis. Ya, gue tahu karena dia ngomong dulu ke gue tadi. Gratis katanya. Gratis. Itu gratisnya gimana itu modelnya? Jadi tidak ada SPP bulanan. Oh nggak ada. Nggak ada, emang pure dia cuman ya gratis beli baju aja. Ya keperluan sekolah lah ya. Keperluan sekolah pribadi lah masing-masing. Ya, jadi itu doang. Oh jadi sekolah kasar taruhlah di SMP kan 3 tahun nih bang? Betul. Dari kelas 1 sampai kelas 3 berarti itu gratis, nggak ada SPP? Nggak ada, semuanya. Itu MI pun sama? MI 6 tahun? 6 tahun gratis. Alhamdulillah. Berarti memang ya mudah-mudahan berkahnya ada gitu bang ya? Iya di situ, karena selama gua jadi tenaga pendidik honorer ya, walaupun tanda kutip stigma orang tuh gaji kecil ya, kalau honorernya semua orang tahu ya. Iya paham. Tapi buat rezeki itu ada aja setiap hari. Insya Allah berkahnya ada ya bang. Berkah itu sebenarnya di berkah sih sebenarnya. Berkahnya ada ya bang ya. Oke. Sekali lagi buat teman-teman semua yang lagi nyari sekolah di sekitaran Balaraja atau tepatnya di Sagapekong nih ya. Iya. Boleh banget langsung kunjungi aja SMP atau pondok pesantren dan juga MI dan juga PAUD-nya At-Taufik. Betul? Betul. Betul, alhamdulillah. Jadi kita bisa kenalan malah nih dari kepala sekolahnya langsung. Alhamdulillah. Dan terima kasih juga sudah dibantu dipromosikan. Aman, terima kasih. Sama-sama juga. Oke, nah kita lanjut aja kali bang ya. Boleh, kita lanjut aja. Kalau boleh tahu nih bang, boleh nggak nih bang bagiin dulu sedikit aja kisah yang mau abang ceritain sedikit dulu aja ini bang. Oke, jadi di tahun itu gue kejadian 2021. Udah hampir 3 tahun yang lalu. Emang itu pendakian ke daerah Gunung Garut, Gunung Sagara. Gunung Sagara. Itu di tahun itu belum banyak yang tahu Gunung Sagara. 1. 2, kita juga buta, risetnya tuh kurang riset kita tuh ke gunung itu. Jadi emang kita datangnya siang, diguyur hujan, kita treknya itu sekitar jam 4. Pokoknya sehabis maghrib itu gangguannya luar biasa. Dari kita tuh kalau jalan tuh, kalau sehabis maghrib tuh jalan kiri kanan tuh kayak ada yang ngawasin, matanya merah. Terus sama di atas kita tuh ketika kita jalan emang kayak ada ngawasi juga kayak putih gitu, nggak tahu itu apapun itu, nggak tahu itu putih banget bener. Intinya diawasin lah, diawasin sama gitu. Di pos 3 itu gue dengar bunyi gamelan. Oke, tahan dulu aja bang ceritanya. Siapa tahu teman-teman semua penasaran sama cerita lu nih yang tadi barusan. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke ceritanya Bang Sae nih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini supaya terus makin berkembang dan makin banyak video-videonya lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Kongko Horor dimulai. Jadi sekitar tahun 2021 bulan Desember pertanggal 13. Jadi kita itu udah janjian tuh bertiga. Saya, Eri, sama Ibor atau Robi bertiga. Jadi kita tuh udah punya planning lama mau ke Garut. Karena kenapa tujuannya Garut? Karena temen gue ini yang namanya Eri itu ada saudaranya di sana di kaki Gunung Sagara. Makanya ketika kita preparing, menyiapkan alat-alat segala macam buat pendakian sambil liburan juga, singkat cerita kita kumpul di rumah Eri di tahun 2021 itu. Kita kumpul di rumah Eri, prepare gimana enaknya, tidur. Pagi lah kita jalan ke terminal Balaraja. Oke, jadi berangkat pagi nih, berangkat pagi. Jadi berangkat pagi, terminal Balaraja, naik bis lah kita menuju terminal Guntur. Sebelum ke terminal Guntur, di daerah Tangerang, tol Cikupa lewat, bis kita itu mati. Entah kenapa matinya. Di awal tuh, mati, kita turun semuanya. Penumpang yang lain juga turun, termasuk gua, Erit, sama Ibor turun. Nunggu gitu bus lama. Sekitar 1 jam. Ada bus pengganti, naiklah kita. Sampailah kita di terminal Guntur tuh sore. Oke, dari pagi itu. Dari pagi sampai sore ke terminal Guntur.
Kita makan dulu sebentar di Terminal Guntur, habis itu kita charter mobil angkot. Jadi kita naik angkot bertiga sama temen gue itu. Kita menuju tempat tinggalnya kawan gue, si Eri itu, di daerah Kecamatan Wanaraja. Nah, Kecamatan Wanaraja ini di Garut, masuk ke kaki Gunung Sagara. Sampai kita tuh. Nah, jaraknya nggak jauh dari Gunung Sagara tuh, nggak jauh emang. Sampai kita malam tuh habis sisa, sampai istirahat. Di obrolan malam itu kita udah siapin mau naik kapan, estimasinya berapa. Kita riset dulu di situ dengan keterbatasan sinyal karena kurang banget sinyalnya di sana di daerah Garut. Research dan ngobrol juga sama pamannya temen gue Eri itu, sampai gue nanya, Mang, semisalnya kalau kita naik siang boleh nggak? Si paman bilang, pamannya temen gue, hariwang ulah naik tos dohor, bahaya hariwang. Nah itu gue sampai nanya kan, hariwang itu apa, Mang? Hariwang itu pemali kalau kata orang Garut. Tapi gue udah kekeh nih bertiga, pengen naik habis duhur. Karena estimasi yang kita riset di Google, itu 4 jam itu sudah sampai puncak. Oke, kalau lu berangkat zuhur itu ya nanti? Iya, nanti kalau zuhur berangkat tuh kita sampai sekitar jam 4:30. Oke, sore lah ya? Sore nyampe, jadi kita udah tentuin waktunya, kita planning dengan matang-matang. Kita planning dengan matang-matang, tibalah pagi. Prepare apa aja yang disiapin, kita susun carrier, semuanya kita prepare tuh. Sampailah jam 12. Jam 12 kita jalan kaki menuju base camp. Jadi tetap berangkat? Berangkat. Emang si Mamang pun sempet bilang, pas kita habis zuhur tuh, kata si Mamang, ulah berangkat, hariwang, engke wae isuk. Apa? Kalau kata orang Sunda gitu. Gue kan satu kerja, teman gue juga kerja. Semuanya kita bertiga-tiganya udah punya kesibukan masing-masing lah. Itu juga kita naik gunung emang nyari cuti bareng-bareng. Di antara bertiga itu. Jadi nyari luang waktunya lah ya. Susah itu bener emang di usia yang 2000 itu emang udah kita sibuk-sibuknya. Jadi kita ngeluangin buat naik gunung sama liburan itu kan. Tambah kata si Mamang, jangan maksain, ulah maksakeun. Bahaya hariwang mama ka anjeun kabehan. Katanya gitu. Oke. Ngobrol dong sama Eri. Bro, gimana nih kita mau ngikutin paman lu apa mau tetap dengan sesuai rencana? Karena kita di sana tuh cuma 3 atau 4 harian. Kata teman gue Eri, ya udah kita sesuai rencana aja, plan kita berangkat hari ini. Zuhur kita berangkat jalan kaki. Kirain gue deket base camp ke rumahnya, ternyata hampir 3 kilo. Berapa jam itu ya? Itu hampir 1,5 jam kita jalan. 1,5 jam? Iya. Dari jam habis zuhur tuh kita 2:30 berangkat tuh, sampai base camp tuh 2:30. Iya, 2:30. Gituan lah. 2 jam atau 2,5 jam. Sampai base camp 2:30, ngeres kita sampai base camp tuh. Si Maxi segala macam bertiga. Ketika gua tanya ke pos si Maxi, ada berapa kelompok yang naik hari ini? Cuman kelompok AA bertiga sama orang Garut berempat. Cuman yang orang Garut udah duluan tadi tanya di jam 2 siang, kata si Mamang yang jaga pos si Maxi. Si Maxi beres KTP segala macem, beres semuanya. Res kan gue capek tuh jalan dari rumahnya kawan gue tuh emang kampret temen gue. Kirain gue kan gue udah bilang kalau jauh kita naik ojek aja. Nggak dekat katanya. Tahu-taunya 1,5 jam kan suwe. Dekatnya dia kali ya. Mungkin. Nah, kata Eri, ya udah kita sampai tuh 1:30 kan. 1:30 sampai kita si Maxi ngurus Maxi jam 3 asar. Asar kita sholat asar dulu berjamaah. Sehabis sholat asar hujan turun. Turun hujan. Gede banget. Sampai gue ngomong kan sama temen gue, ini gimana nih hujan? Kata Ibor sama Eri nanya ke gue, ya udah gue mau ngikut. Lu aja gimana enaknya. Kan yang 2 ini senior gue semua. Cuman masalahnya yang udah sering naik gunung gua. Mereka baru kehitung lah 1 atau 2 kali. Mungkin di Sagara ini, Gunung Sagara ini mereka baru gunung kedua naik ngedaki. Pemula. Gue juga sama pemula. Ngobrol.
Ya udah kita lihat aja, kita nungguin hujan, kata Eri. Oke, kata gua, baik. Kalau gitu mah hujan gede, berhenti dari 3:30, hujan itu berhenti di 4:30. Kabut turun ke base camp, kabut. Pandangan cuman 4 meter 5 meter tuh. Iya. Cuman setelah komit sama Eri sama Ibon juga, yuk jalan, gue leader. Oke. Karena mereka anggap gue leader. Iya betul. Sama porter juga. Ya. Gue ngangkat barang-barang, carrier gue 2 carrier. Bang Eri pakai depek, si Ibor pakai carrier juga. Gue bawa depek depan sama carrier belakang. Sampai seginian lah, 70 literan lah carriernya kapasitasnya. Jalan. Sampai gerimis percik-percik tuh kan. Jalan ke 4:30 tuh, 4:30 jalan percik-percik. Jalan aman tuh, nggak ada apa-apa. Sampai pos 1 di jam 5:30. Temen gue drop, Eri. Lu udah bisa ngeliat nggak orang mau mati? Mukanya pucet banget. Pucet posisinya. Pucet, sepucet-pucetnya orang kayak mau mati, asli. Sampai gue nanya kan, bang kenapa? Gue pusing, kata Eri. Gue pusing. Pusing banget gue. Yaudah, ngobrol gue sama Ibu kan. Bor, ini kan naik gunung sifatnya kita nggak ngejar apa-apa. Puncak nggak kemana-mana. Masih ada hari esok. Ya betul. Mumpung baru sampai pos 1. Kata Ibor, kita obatin dulu aja Eri. Oke, gue obatin. Buka gue P3K. Di pos 1 itu? Di pos 1 gue udah ngobatin, udah pucet. Gue feeling, wah kena hipo nih bocah. Gue takut. Tambah gue pemula. Nggak tahu tuh cara teknik menangani buat hipotermia itu. Emang di antara bertiga kita pemula semua, nggak ada yang senior-senioran. Walaupun umur mereka berdua lebih senior atau lebih tua dari gue yang paling muda. Tapi yang ngambil keputusan di gunung itu gue. Oke, paham. Mereka mempercayakan leadernya ke gue. Ketika gue bilang, bang mau turun lagi, aku mau lanjut ke Bang Eri. Tartar kata dia, gue ngeres dulu, capek banget. Jalan 30 menit udah capek, bawa depek, lucu nggak? Nggak vertikal tuh, pos 1 tuh nggak vertikal, landai. Makanya gue bingung, wah kata gue, kenapa? Kan gue belum nggak sempat berpikiran apa-apa tuh, nggak sempat berpikiran apa-apa. Gue tanya, gimana? Mau lanjut? Gue butuh salon pas, salon pas. Terus salon pas tahu gue beli di Alfa kan. Satu ini kan banyak tuh, sepak tuh. Bayangin mukanya udah salon pas semua. Mukanya salon pas, nanti gue kasih deh ke tim lu buat ada foto pakai salon pas. Boleh. Nanti gue kasih dokumentasinya, gue kasih emang bener sini salon pas, sini salon pas. Emang seset itu habis semua. Sama dia doang tuh. Ke dia doang. Full sebadan full salon pas. Cair suasana, ketawa semua. Lu kayak lucu amat bang, kayak gua ketawa kan biar mencari suasana biar dia nggak sakit dong, biar naikin mood. Iya betul. Dia udah ketawa, dia request, gua pakai ini dong, pakai topi lu. Gua kan pakai topi rimba hijau, gua kasih, ya udah pakai. Ketika running lagi bertiga, gimana mau lanjut? Apa mau turun? Lanjut lah. Dikasih pilihan tuh. Dikasih pilihan, gua selalu nentuin. Gua tuh naik gunung tuh nggak nyari apa-apa dan lebih mementingkan teman-teman gua. Nyawa itu lebih penting dari segalanya. Iya betul. Puncak gak bakal kemana, gunung gak bakal pindah. Iya betul. Nyawa temen gua kalau mati gimana? Iya lah. Pindah dia nyawanya. Temen gua yang pindah, gua enggak. Iya kan? Nah, gua kasih pilihan lagi, gimana bang? Enaknya bertiga ngobrol gua. Kata Bor, Ibu nanya ke Edi, gimana? Kuat. Sampai barang bawaannya gua semua yang bawa. Dia kosongan. Air itu kosongan emang karena emang udah pijat banget. Iya. Kita di situ pengobatan hampir 20 menit. Jadi 10 menit lagi ke maghrib. Jalan kita. Sampailah pos 2. Nggak ada apa-apa tuh, emang belum ada apa-apa. Sebelum maghrib tuh aman. Dari pos 1 ke pos 2 tuh. Aman, karena pos 1, pos 2 nya cuma 15 menit. Iya. Gila kata gua, ini udah sampai pos 2, cepet banget. Kan cuma ada 4 pos. 4 pos di Sagara itu 4 pos. 1, 2, 3, sama 4 tempat camp. Dan terakhir puncak. Kedua aman, ngerokok, sebar, sambil dengerin ajan, masih kedenger ajan karena kita masih di ketinggian sekitar 980-an lah mdpl, masih kedengar ajan, ngerokok, ngopi. Sampai Eri udah mulai siuman, udah mulai semangat lah.
Dia sampai bikin video ke kita tuh. Oh, udah sampai pas 2, muka gua, mau muka Ibor, gua sambil ngerokok. Sambil dia bilang, "Aman, Bro, aman." Kata gua sampai ada nanti dokumentasinya gua kasih aja kalau aman. Maghrib. Lah, ngerokok gua kan, ngerokok. Habis ngerokok gua taruh puntung rokok. Karena gua kalau naik gunung tuh nggak tahu ya, percaya aja sama hal-hal gituan. Oh ya, oke. Percaya gua tuh bawa hal kayak gitu tuh ada. Ada. Baru habis setengah batang kan gua taruh di tempat pos 2 tuh, gua taruh kan. Temen gue bilang, ngapain? Eri yang bilang kan, ngapain lu naruh rokok kayak gitu, katanya kan. Enggak bang, gua kayak menghargai yang ada di sini aja, takutnya pengen ngerokok kan. Gua masih percaya gua tuh sama hal-hal gitu, gua mistik itu gua percaya banget sih. Makanya gua kan naruh rokok itu. Cuman Eri nggak boleh, bahaya, kebakaran loh katanya. Mana di gunung ini cuman 2 kelompok, ya, kelompok 1 entah kemana kan, yang orang Garut tuh yang udah gue ceritain udah sampai atas mungkin. Jangan ngerokok. Gue berpikir, iya juga ya, logika gue. Ya udah, gue ambil lagi rokoknya tuh, gue sambil jalan ngerokok tuh habis maghrib tuh, mulai itu jalan habis maghrib. Pas ketika mau angkat carrier, yes, carrier tuh. Carrier tuh udah gua takar tuh sekitar 20 kiloan lah carrier tuh, karena sekitar 70 liter tuh 20 sampai 30 kiloan lah ya gua angkat. Aman kan, masih aman. Jalan tuh habis maghrib sekitar jam 6:30. Udah agak gelap, jalan bertiga. Yang pertama Ibor, Eri, baru gua belakang. Jalan, dapet 5 menit. Baru dimulai nih. 5 menit kita rest. Kita kode-kodean. Saling lihat-lihatan. Lihat. Ibor ngeliat ke belakang Eri ngeliat ke Ibor. Kita tuh intinya di pendakian itu kita diem-dieman. Nggak ada yang mau cerita langsung. Nggak ada. Ditahan semuanya. Jalan hati. Wah, ada apa nih? Rest lagi itu baru 15 menit, nggak nyampe 15 menit, 10 menit mungkin, baru beberapa langkah lu udah rest lagi. Udah rest tuh, nggak tahu kenapa kan, udah gelap. Terus oksigen juga menurut gua tuh emang, gua riset sih kalau kita ngambil trek malam, oksigen kita itu akan kurang. Karena apa? Karena kita berebut sama tumbuhan, sama hewan lain, apapun makhluk, apapun itu, astral dan segala macamnya. Agak ngap. Jadi sehabis maghrib tuh emang bener-bener kayak sunyi. Gunung Sagara tuh sunyi. Biasanya kan gunung ada jangkrik, krek ada. Itu nggak ada. Sunyi. Emang bener-bener sunyi habis maghrib tuh. Sunyi, sesunyi-sunyinya bener sunyi. Jalan tuh ngeres. Kenapa bang? Gue nanyakan ke Ibor. Kenapa Bor ngeres? Kayak dulu gue berat. Oh ya udah, kalau berat mah kita ini dulu atau gue rest kan. Coba, kan gue udah ngomong tuh, kalau rest tuh usahakan di perpos, jangan di tengah-tengah jalan gini kan. Nah, emang carrier gue berat banget, Ibor udah ngerasain tuh, nggak tahu tuh, berat banget ya carriernya. Carrier gue berat banget, nggak ngerti katanya. Pundak gue sakit. Entah awalnya emang karena dia tidak fit, gue juga belum nanya. Entah emang itu tiba-tiba berat, nggak tahu, gue juga masih belum ngeh. Gue ngiranya pendakian itu ya biasa aja, nggak ada hal mistis apapun, biasa aja, mungkin karena kita capek aja. Berat, ngobrol Rik kok kayak sunyi ya, gue ngomong kan. Iya, tumben banget, biasanya gunung kan suara jangkrik-jangkriknya ada, ini sunyi banget ya. Gue bilang kita nggak boleh lama-lama di trek. Udah ngomong tuh. Emang udah nggak enak tuh, makanya ngomong itu udah nggak enak, udah ada rasa takut. Ya udah katanya. Lares, jalan lagi. Dapat 5 langkah, berhenti lagi. Gak ngerti gua. Tanya, Bor kenapa? Berat banget. Pundak gua berat banget. Eri sama, Eri pakai depek berat. Nggak logika tuh kan. Padahal depek ya? Depek kecil, berat, gua nggak ngerti.
nggak ngerti gue di antara dua orang itu berat, katanya berat. Emang gue berat, tapi gue ngiranya tuh bukan karena emang gue bawa dua aja, bawa DP kami itu jadi berat. Oh ya udah, nggak ada ganggu, nggak ada berpikir oh ada setan Iya. ataupun nggak. Karena ya barang bawaan aja lah. Ya gue ngiranya bawaan biasa, gue berat gitu. Udah biasa kan, udah sering kalau tiap naik gunung tiap naik gunung juga kan gue selalu jadi porter. Dan makanya selalu bawain tas temen gue gitu kan. Berat. Tuh awal, gue kan paling belakang. Udah mulai agak keanehan tuh di pas race kedua tuh baru 5 langkah. Gue nengok dong ke belakang, set. Gelap. Itu ada pohon kan, kalau naik gunung tuh di Sagara tuh vegetasinya rapet ya, kayak banyak pohon, masih banyak pohon-pohon gede banget. Dapangnya. Jadi ada mata kayak merah gitu, tapi di atas pohon. Gua positive thinking dong, oh mungkin musang. Oke, betul. Belum berpikiran Betul. mistis. Oh musang kali. Gue bilang itu, gue selalu orangnya selalu bilang kalau ada apa-apa gue selalu bilang, bang lihat nih ke belakang, bang lihat nih ke belakang, tuh ada apa tuh, kata gue gitu kan. Mana nggak ada, anehnya temen gue nggak ngeliat. Cuma lu doang. Iya, agak mulai parno tuh. Tukerlah gue nggak mau di belakang. Oke, bertukar. Bor, belakang, gua di depan. Oke, jadi otomatis gue yang nentuin race. Iya. Gua di depan, jalan lagi tuh. Gua kan di depan tuh. Jadi lu jalan nih, jalan. Di kiri kanan tuh kan sas. Kayak bayangan tuh kayak berpindah-pindah di antara dua arah kiri dan kanan. Itu kayak ada yang lari atau gimana? Kayak lari gitu, kayak pindah-pindah ke pohon satu, ke pohon satunya, ke Oh, di pohon atas satu. pohon? Enggak, di Di batang-batang. batang itu kayak pindah-pindah gitu. Udah panik, gue udah takut. Itu nggak lama dari 5 langkah itu kan jalan tuh. Itu tuh pas lagi jalan tuh gitu, set. Si bayangan itu. Kalau yang di sebelah kanan itu agak hitam pekat, kalau yang sebelah kiri itu kayak putih banget. Set. Gue liat ke belakang. Bang, lu ngeliat nggak? Kata Eri, ke gua ke Eri. Enggak ada apa-apa, kata Eri, gitu. Baru lihat ya? Enggak ada apa-apa. Gua ngeliat ini loh, gua gitu kan. Oh, lu langsung ngomong? Gua ngomong, gua tipikal orang yang, karena gua kalau ngobrol sama temen-temen pendaki senior di gunung itu kan bahaya. Ketika lu lihat apapun, ketika lu lihat sesuatu ataupun hewan ataupun setan, kalau kata senior gua, lu bilang ke temen gua, ke temen lu kata, Supaya waspada. iya waspada, kayak kan. Takutnya kan hewan. Iya. Karena Sagara tuh emang satu waktu itu belum rame. Belum rame kayak sekarang. Kalau sekarang cek aja di Instagramnya di Sagara itu pas udah rame. Karena udah gue itu ke situ, Persa Bersari ke situ, Persa Bersari. Sebulan kemudian gue ke situ. Oh, oke. Udah lanjut lagi ya. Oke. Gue di depan jalan tuh, set berhenti tuh. Udah nggak enak. Bang, ini gimana ya, kata gue ngobrol ke Eri. Berhenti lagi. Jadi kita di sehabis maghrib tuh banyak berhentinya. Karena kebanyakan diskusi. Eri ngomong ke gue, udah, lu nggak usah mempermasalahkan kiri kanan lu jalan aja fokus, kata Eri. Kan dia lebih tua dari kita semua. Ya, oke bang, gue bilang, Bor gimana? Lanjut, jalan 5 menit, setiap 5 menit sekali kita ngeres. Dan si bayangan itu selalu ngikutin. Itu selalu selama jalan perjalanan. Iya, selalu ngikutin. Setiap ngeres. Gue baru kali di Sagara itu setiap ngeres tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setiap ngeres tuh selawatan. Baru kali itu gue naik gunung kayak begitu, saking parnonya. Oke. Setiap 5 menit, pokoknya setiap ngeres Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Jalan lagi. Sambil itu tuh selama kita jalan itu kan masih jauh dari pos 3 itu 2 jam atau 3 jaman lagi ya. Jalan nggak ngertinya kenapa selalu ngikutin. Nggak ngertinya. Ada terus ya? Ada terus, nggak ngerti. Terus jalan lagi kan habis ngeres 5 menit jalan. Bayangan selalu ngikutin. Ada burung. Nggak tahu burung ataupun setan ya. Itu di atas kita tuh kayak kayak ketawa. Suara burung tapi kayak orang ketawa. Berhenti lagi kita. Ketika mendengar itu. Mendengar burung itu berhenti, itu ngeres baru beberapa menit jalan berhenti lagi.
berhenti lagi, tak, diam semuanya, saling lihat-lihatan kiri kanan. Gimana bang? Lanjut, kata Bang Eri. Kan Bang Eri itu kayak ilmu agamanya kuat lah, Ustaz. Makanya gue selalu apa-apa ke Bang Eri. Kan gimana bang? Lanjut aja, gue tadi hiraukan, kata Bang Eri. Jalan, gue di depan, Ibor belakang jalan 5 menit, rest. Tetap tuh si bayangan tuh selalu das. Selalu ngikutin. Sampai si burung pun, itu tuh, jadi emang gangguannya nih, entah itu gangguan atau sugesti. Gue juga nggak tahu, mungkin itu karena faktor di yang rokok. Oke, paham. Balik lagi ke rokok tadi. Bisa jadi mungkin entah apapun itu karena apakah emang kita naiknya ganjil bertiga. Oke, masuk. Bertiga, nggak tahu. Ditambah weekday, hari biasa, sepi. Sunyi, jalan lagi kita jalan, masih itu bayangan, masih jalan santai, jalan lagi kita pelan-pelan banget jalan, karena kita berat, gua juga udah ngerasa berat, nggak tahu ya tiba-tiba ngerasa berat, mungkin karena faktor takut, parno, jalan 5 menit sekali ngeres lagi, saling lihat-lihatan lagi, selalu gue yang bersuara, res semua, jalan, tetap si bayangan hitam tuh selalu ngikutin, si burung selalu ketawa terus. Masih kalau orang ketawa kencang tuh di atas, terus diikutin. Pure diikutin dari sehabis maghrib. Oke. Dari pos 2 tuh kan sehabis maghrib kita jalan, selalu ngikutin tuh sampai 7:30, belum nyampe pos 3, belum. Kita berhenti di kayak tempat yang luas tuh ngeres lagi, karena kita banyak ngeresnya di Sagara tuh, emang capek, nggak tahu tiba-tiba tuh napas mau habis aja. Oke, nggak tahu tuh. juga malam juga berebut oksigen juga mungkin. Res, tak duduk itu, saking capeknya setengah 8, duduk, otomatis kita kan agak ngelamun ya kalau di res karena capek. Sambil ngerokok, gua ngerokok dulu, gua ngeliatin ke atas. Itu gua ngelihat kayak ada orang gede banget, kalau sepohon kelapaan lah, tinggi gede. Itu sebelum nyampe ke pos 3 tuh. Sebelum ngeres itu lagi 7:30 tuh ngeres kita kan di tempat agak lahan kosong kan. Itu tinggi gede. Jadi gua itu adanya di depan kita. Oke. Depan kita. Entah anak Eri sama Ibor ngeliat atau enggak, gua baru ngeliat, matanya merah juga, gede banget, takut. Saya bilang, bang, gua selalu orang yang kalau kata orang-orang bacot ya, gua selalu bilang rewel lah bahasanya, bang, gua ngeliat ini nih, itu, lihat, iya, kaget ya, astagfirullah, kata Eri kan, astagfirullah, Ibu, astagfirullah, nggak banyak ngomong, langsung berangkat. Langsung jalan. Kata Ibor, jalan. Udah gak bener nih, jalan kita. Ditukar. Din lu di belakang, kata Ibor. Gua di depan, oke, jalan kita. Jalan lagi tuh, jalan terus. Seperti biasa, 5 menit tuh selalu ngeres. Karena emang berat. Tapi setelah ngelihat yang orang tinggi besar tuh, si bayangan itu udah hilang. Pas kita jalan ketika pas ngeliat tuh si bayangan udah hilang. Tapi si burung masih ada. Oh, itu masih ada. Kalau kita ngeres, dia ngeres, nggak bersuara. Oh, jadi ngikutin perjalanan lu nih. Betul. Tapi ketika kita jalan bersuara. Nggak tahu burung atau entah apapun itu ya, gua nggak tahu. Mungkin pada saat itu lu anggapnya ya burung lah. Ya burung, gua positif thinking aja. Takut, asli, setakut-takutnya, takut banget. Pendakian di Sagara itu karena 1 malam juga kan. Jalan, nyampe tuh pas 3, jalan aman tuh. Setelah ngeliat yang gede, si bayangan ini udah nggak ada, si burung entah takut bilanak ya bahasanya. Sampai pos 3, bakar rokok lagi, ngobrol. Nggak ngobrol itu, cuma lihat muka doang. Aman bang, aman. Rokok. Tiba-tiba si orang yang gede itu dengan mata merah ada di belakang ngeliatin, yang ngelihat gua lagi. Jadi lu kan kita tadi ngeres nih di belakang, kita agak ke depan, itu kelihatan, itu makin jelas. Itu gimana ya ngebayanginnya tuh,
emang agak malam ya, hitam kayak cuman matanya doang ngeliat, sama si rambutnya aja, rambutnya lumayan panjang, panjang banget, hampir sekakinya dia, Mungkin kayak semacam berbulu mungkin kali. berbulu, matanya Jadi kayak- merah banget, Ah, entah genderuwo ataupun itu gue nggak bisa. mungkin sosok sejenis itulah Iya, kali ya. gue nggak bisa mendeskripsikan, tapi yang gue lihat itu emang matanya merah, tinggi gede, ngeliatin masih ngeliatin di pohon itu yang gede itu, yang kita ngerti itu masih ngeliatin. Gue langsung nunduk, ngobrol lagi, Ri, kayaknya yang orang gede tadi ngeliatin aja deh, gue gituin kan. Dia ngeliat ke belakang, enggak, udah nggak ada katanya. Tapi gue ngeliat lagi, masih ada. Air itu emang selalu positif vibe. Oke. Emang dibutuhin orang-orang kayak gitu. Eric positive vibe. Gue emang yang agak kena di mental malam itu, gue yang Iya. kena mental. Padahal orang-orang yang berdua ini mempercayakan ke gue. Oke. Tapi gue yang kena mental. Oke. Mental gue dapet tuh di malam itu tuh. Ah. Karena gue tuh naik gunung bukan kali 2 kali. Banyak trek malam yang gue laluin. Tapi nggak seserem di Sagara ini, maksud gue tuh. Ngeliatin, gue bilang, jalan yuk. Gue yang jalan. Jalan. Jadi di tengah-tengah sebelum sampai, tetap si ini masih ngikutin ya. Si burung itu selalu ngikutin. Kita berhenti, dia berhenti. Kita jalan, dia bersuara lagi tuh, si burung itu. Iya, gue agak kelewat, sorry. Di pos 3 tadinya mau nge-camp. Di pos 3 yang tadi itu, gue inget. Lupa, sorry. Di pos 3 tadinya mau nge-camp, karena udah capek banget kita. Di jam juga, udah di nyampe pos 3 itu sekitar setengah 9, jam 9. Jam 9, udah capek, gue gitu. Nah, kita nge-camp sini aja. Runding. Ri, kita nge-camp sini aja. Gue kayak Ri, Ibor ngomong, yakin? Katanya, enggak mau nyusulin yang orang Garut yang berempat, kata Ibor. Capek banget, iya gue capek. Gue bawa 2, kata gue, kan gue bawa depek sama Kerry. Yaudah, sini depek lu, kata gue yang bawa. Oh, udah gue kasih depek gue bawa Kerry doang kan. Emang berat banget, berat seberat itu, Kerry nggak ngerti gue, berat. Padahal isinya nggak ada apa-apa. Kayak seperti biasa 10 sampai 20 kiloan, berat. Pos 3 ngerokok, itu lama itu. Bang itu yang ngeliatin tuh si mata merah lama itu. Masih ngeliatin. Pas ngobrol itu masih ngeliatin, gua kan noleh-noleh dikit. Oke. Memastikan masih ada apa nggak, masih iya. ada, ngobrol lagi. Jam 9 gua jalan. Iya kata Eri, ini jalan. Nggak boleh nge-camp katanya. Kok lu tahu nggak boleh nge-camp di sini? Ternyata ada tulisannya. Ya. Gua nggak baca lagi. Ada tulisannya, Iya. dilarang camp. Oke. Jadi lanjut jalan. Lanjut jalan, di jam 9 lanjut jalan. Jalan lanjut, tetap si burung ngikutin. Kayak kuntilanak lah. Ngikutin jalan. Mulai itu gua ngedenger gamelan tuh ketika jalan 5 menit dari pos 3. Gamelan. Teng kayak jaipongan gitu. Asli, gua dari belakang lari ke depan. Gua ke depan. Wah. Semuanya kaget, orang 2 di depan gua. Kenapa nih? Gak apa, gua nggak apa-apa. Gua udah pendam sendiri, gua nggak enak sama yang lain. Gua udah pikiran udah terlalu bentar-bentar bilang Ya, gua udah ya. agak rasa nggak enak Ya, sama ya. Eri sama Ibor. Kenapa lu? Enggak, gua di depan aja lah, gua nggak mau di belakang, gua gitu kan. Udah katanya. Eri yang di belakang, gua Ibor, Eri belakang. Jalan gamelan tuh masih. Tapi suara gamelannya itu kayak di kuping gue gede, Deket. deket banget, tapi nggak ada. Aneh gua. Dan gua di jalan tuh sambil ngobrol kan, lu denger sesuatu nggak gitu kan, sambil teng-teng gitu. Nggak, sunyi, nggak ada suara apa-apa, emang sunyi banget tuh. Cuma ada suara di atas kata dia gitu doang. Oh ya udah kata gua. Pas ngeres kedua, sehabis pos 3 ngeres lagi kan, sebelum sampai pos 4 sebelum ngeres lagi kita. Capek katanya, res, gue bilang gue capek. Ya udah, bilang gue udah nggak tahan, menahan. Ketika res lu baru bilang. Iya, rasa takut yang gue alami di malam itu gue udah nggak tahan banget. Makanya gue bilang, Bor, gue dengar suara kayak jaipongan. Jadi denger langsung. Kenapa dia? Gue dengar suara ini bang, kayak orang yang lagi nyinden jaipongan.
Lu denger nggak? Ih, enggak, kata Eri. Kata Ibor, lu denger nggak, Bor? Enggak. Cuma si Udin katanya halusinasi. Kata Eri. Lu, aduh, katanya gimana sih? Berantem tuh agak-agak mulai agak. Katanya udah sering katanya kan. Ya, gue sering bang naik gunung. Cuman trek malam bertiga dan di gunung itu cuman kita doang yang satu kelompok di atas baru kali ini bang, kata gue gitu kan. Udah nggak usah, kalau ada apa-apa hiraukan saja. Jangan didengerin, udah lu fokus aja jalan biar kita sampai. Ya bang, kalau gitu gue agak duduk ya mah agak lemes tuh gue jalan. Jalan lagi, tetap si burung itu selalu gue ngerti sama burung itu, nggak ada capeknya burung itu. Sampai Eri sama Ibor pun berisik banget sih katanya begitu. Eri sama Ibor mulai ragu, cuman mentalnya karena dia lebih tua umurnya, mungkin Ustadz juga kan, tau lah hal-hal kayak gitu. Jadi kayak nanggepinnya biasa. Jalan kita ada warung, berhenti kita di warung, ada warung, rokok, ngerokok. Warung ada kayak warung, tapi di dalamnya ada suara orang kayak gituin apa ya? Lagi ngegoreng sesuatu. Iya, ngegoreng sesuatu. Seng. Ya, si Sodet tuh kasih ngadu sama Iya, kayak Samsi gitu kan, sama si apa ya? Wajan. Oh ya, seng. Ada 15 detik, kita hening semuanya, langsung diam. Ketika suara itu mulai agak sedikit mengecil, tiba-tiba Eri, gue mau ngecek. Kaget gue, serius mau dicek. Takut ada orang kan? Kalau ada orang kan kita enak, ada temennya, Pak Eri. Ya udah, mangga bang, cek. Hidupin di handphone, pakai flash. Kan warung di gunung tuh ada kayak ada nutup gini kan, tinggal dibuka doang gini, disorotin, gak ada orang. Kaget gue. Benar. Tatapan semua tuh bertiga. Gua natap Eri, Ibu natap Eri. Terperangah semua. Wow. Hati gua dalam hati, wah udah gak beres nih anaknya. Dari bawah, udah kita diikuti bayangan hitam putih dari kiri kanan. Udah ada ngeliat sosok mata merah yang gede banget. Udah dengar bunyi gamelan lumayan lama. Ditambah di warung itu kita res, ada kejadian itu. Makin kacau pikiran gua. Kacau banget pikiran gua. Eri balik lagi, duduk lagi. Diem-dieman kita, sambil ngisep rokok. Selang 30 detik 1 menit, tiba-tiba gelas pecah di dalam warung itu. Wah, pecah tuh gelas. Emang si Eri ini orangnya penasaran. Dilihat lagi. Dicek lagi. Pakai flash. Cuma nama Ibor pengen lihat. Gua enggak. Gua duduk. Gua takut. Dan anehnya nggak ada yang satu. Nggak ada gelas pecah. Di dalam itu nggak ada percikan beling. Ngeres. Emang baju. Mungkin nggak tahu Eri sama Ibor ya. Kalau baju gua bener-bener basah. Padahal dingin banget. Tapi basah kayak orang mandi. Bener, sebasah-basahnya lah, basah emang dari logika nggak lu naik gunung, kalau baju basah dong oke. Ini emang bener-bener sampai celana. Ini yang gue pakai ini emang basah nih. Basah semua, basah. Eri yang itu balik lagi, lanjut ngerokok. Gue udah bilang, bang, udahlah, nggak usah lama-lama duduk di sininya. Kalau gue udah gak enak. Ya udah, kata Eri. Kita prepare, mau siap jalan-jalan. Turun lah dari gunung kan, si warung itu agak nanjak ya. Kita turun lagi kembali ke trek. Jalan dapat 5 langkah, kabut. Putih banget, kabut. Nggak kelihatan jalan. Nggak kelihatan trek, emang bener-bener kabut. Tapi si kabut itu kayak gerbang gitu. Gak tahu itu gerbang gaib atau bukan, itu sebelum sampai pos 4, sebelum sampai tempat camp kejadiannya. Nggak jauh dari warung tuh, tiba-tiba kabut. Gua kan di depan, Eri di tengah, Ibor di belakang. Gua berhenti. Lu kabut nggak di depan? Gua bilang ke Eri, iya kabut. Ibor ya kabut. Gua ngomong, biasanya
kalau gua naik gunung, kalau ada kabut kayak gini, gua nggak mau ngelanjut. Dalam artian nggak mau nerjang jalan. kabut. Iya. Nggak mau nerjang. Gua takut satu, pandangan kita cuman beberapa meter. Dua, bahaya. Takut di depan ada jurang. Kita bisa ke jurang, bisa mati kata gua kan. Iya. Ya udah kita tungguin aja kabutnya sampai selesai. Ditungguin lah. Nggak, duduk kita di pohon tuh, duduk. Wah, duduk, carrier ditaruh lagi, nyambung lagi ngerokok. Sambil kayak masih naik gunung nih. Setelah kejadian si Glass itu langsung diem semua tuh, nggak ada yang ngobrol, kayak ngerokok sambil menikmati masing-masing aja. Iya, iya. Ngerokok sambil kabut tuh, bener-bener kabut turun tuh, rokok. Nah, lagi-lagi gamelan muncul. Dan itu dengar semuanya, bukan gua doang. Teng 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 teng, tapi suaranya agak lumayan jauh, nggak kayak gua di sebelum sesudah pos 3 tuh. Iya. Gua kan dengar tuh di tengah-tengah pos Iya, 3. iya. Itu dekat di kuping, ini agak jauh, tapi yang lain Dengar dengar semua. Lihat-lihatan lagi. Bang dengar gak? Ya gua dengar. Gua nggak bohong kan bang? Ya udah, gua udah percaya sama lu, kata Eri sama Ibu. Denger tuh, gamelan tuh ada sekitar 3 menitan. Si kabut masih kabut. Lumayan lama ya. Lama itu kabut. Ngeres. Padahal kita habis ngeres ya. Tadi di warung, gak jauh dari warung lah. Beberapa langkah ngeres lagi kita. Gara-gara gamelan itu. Teng, 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 teng. Makin agak lama gamelan, makin kenceng. Teng, 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 teng. Kayak bener-bener kayak musik jaipong itu. Tengah-tengah hutan, gak logis. Kalau menurut gua kan. Wah, udah gak bener. Eri juga udah mulai agak gimana gitu, agak gusar. Ibor juga agak panik. Kata Ibor, Din, jalan yuk. Eri bilang, jangan dulu. Kabut masih di depan, bahaya. Ya gue juga gak setuju, Bor. Kata gue kan. Kabut, ngeri. Kalau tiba-tiba kita di depan jurang gimana? Kabut, bener-bener. Masih kayak awan turun gitu. Kayak bentuk gerbang. Nggak tahu ya, Eri tuh orangnya kayak peka terhadap sesuatu. Peka banget, kayak tahu. Dia tuh tahu nih, dia tuh sebenarnya tahu gua takut. Ibor takut, dia tahu, cuman dia kayak nge-handle kita aja. Buat biar nggak takut di situasi itu. Ya, kita tunggu, kata Eri, kita tungguin aja kabutnya sampai selesai. Soalnya kabutnya agak beda. Kata Eri ngomong gitu. Oh ya udah bang, ya kita kan percaya karena dia ilmunya, tanda kutip agamanya lebih tinggi dari kita. Oke, kita tunggu. Setelah 15 menit, tiba-tiba kabut, wah, nggak ada. Kabut nggak ada. Langsung nggak ada. Bunyi gamelan nggak ada. Nggak tahu Eri baca apa kali. Dia tuh sambil baca-baca, nggak ngerti baca-baca apa. Gua nggak ngerti. Iya. Intinya dia kayak baca-baca aja. Iya. Nggak tahu apa yang dibaca ya, nggak tahu gue juga. Soalnya gue ilmu agama juga gue nggak tipis banget lah, nggak terlalu ya dalam ilmu agama. Jadi jalan, kata Eri, jalan. Nah, si mata merah itu, si mata merah nih, kata Eri ya, itu selalu ngikutin kita. Si mata merah tuh selalu kayak jalan di belakang kita, di belakang Ibor. Pas semenjak kejadian gamelan sama ngelihat kayak kabut kayak gerbang, jalan, res. 2 menit baru jalan, bayangin. Ngeres lagi, stop. Kita bikin lingkaran. Ribor sini, kita bikin lingkaran. Dikasih doa, nggak tahu, nggak ingat gue doanya. Dia baca doa, nggak tahu surat apa kali. Kita berdoa, bertiga tuh berdoa. Nggak tahu, gue lupa bacanya, kayak surat gitu, nggak tahu, gue lupa, bener. Setelah doa itu, tiba-tiba Cheryl tuh jadi enteng, jadi kayak biasa seperti semula. Enak ya Cheryl. Setelah baca itu, kata si Ibu, iya gue juga lagi enak nih. Jalan, kata Eri yang sekarang di tengah agak, yang ngomong jalan. Dan lebih ada cerita lucu. Setelah 5 menit, itu pos 4 tempat camp. Ternyata sebentar lagi dari tapi 2 menit sebelumnya lu 2 menit malah ngeres. iya, tempat camp. Ada tulisan pos 4. Gua sontak, alhamdulillah sampai pos 4, kata gua. Itu sekitar jam 11. 11 malam itu 2 jam itu dari pos 3 ke pos 4 itu 2 jam, memang kita banyak ngeres kan. Iya, banyak ngeres. Alhamdulillah sampai kayak tenang, kayak lega.
kita nyari orang dong. Yang tadi awal Garut tadi tuh Garut. Teriak dong. Iya. Oi, dia bilang, ada yang nyaut di atas. Hai, gua. Dan yang bilang, aing di dia, cak orang Garut. Oh, ya bang, tungguin ya depan. Bukan. Sebenarnya nggak di zaman di 2021 itu nggak boleh ngecamp di puncak Sagara di pas puncaknya. Belum ada himbauan lah. Apa itu masih ada? Gua nggak tahu ya. Ngecampnya di sini aja katanya. Kata orang Garut tuh. Di WA ngecamp aja. Nah kita naik 10, nggak nyampe beberapa langkah itu di puncak. Iya sebentar lagi ya. Iya itu si warung sama puncak tuh nggak jauh ternyata. Dan gue nggak bisa bayangin ketika gue balik lagi masuk ke kabut itu, nggak tahu. Mungkin alhamdulillahnya. Ya alhamdulillahnya lu ngeres dulu. Seri sabar dulu. Sabar sambil sampai ketemu kelompok satu tuh yang orang Garut, yang orang situ. Iya. Salaman kita kata-kata dia abis salaman dia langsung masuk tenda lagi tuh. Udah aman lah, udah ketemu sama semuanya. Tenda lah. Udah enjoy. Enjoy. Ayo pasang tenda. Ini serius di puncak kata saya gua. Bang ini di puncak serius ngecamp. Iya boleh di situ nggak apa-apa daripada di bawah serem. Kata orang lain. Oke, baik kata gua. Oke kalau gitu mah. Puncak. Itu masang tenda gua hampir 1,5 jam. Karena capek. Nggak tahu. Ini kok frame panjang sebelah ya, gue gitu kan. Bang ini kita nggak bisa tenda nih. Lama banget pasang tenda itu hampir sejam atau jam setengah lah. Bener-bener satu nggak tahu mungkin capek ataupun kita udah diserang habis-habisan. Ya, udah lelah segala macam lah. Lelah bercampur. Apapun itu udah capek banget ya Allah beneran gila tuh. Bikin orang Garut keluar, bang, tenda gua kayaknya salah bawa prem kata si orang Garut. Itu masalah masang prem itu mah aturan prem yang di depan kenapa dipasang di sebelah kiri. Waduh ketawa semua. Lu gimana sih lu gimana? Aduh gua ketawa aja bisa-bisanya gue yang udah sering ngedirin tenda sampai kacau gitu tuh. Iya karena udah saking kalutnya. Udah kalut banget otak sama pikiran gue tuh udah capek, udah takut. Digangguin tuh di sehabis maghrib tuh sama gangguan-gangguan. Itu selama perjalanan Gila itu sampai jam 11, jam 12 jadi tenda. Masak. Ngobrol lagi tuh. Ya, bang, gue liat ini dia, gue juga ngeliat katanya. Apa yang lu lihat, gue juga lihat. Baru sama. Cuman gue diem, lu agak ngomong aja kata. Gue kasih penjelasan Bor. Gue tuh kalau ada apa selalu bilang karena ketika kita kan tim. Kalau kita diem-dieman, kita bisa bahaya. Gue gituin kan. Kalau gue hilang konsentrasi, lu kan nggak tahu kalau gue hilang konsentrasi ya juga sih ya kan. Udah makan itu kan, habis masak mie makan. Habis makan tuh kan minum habis itu gue pengen kencing banget. Bilang gue sama Bang Heri, bang terus kencing yuk. Takutan sih ya. Kata Bang Heri, boleh anterin gue. Udah sendiri aja nggak apa-apa, katanya gitu kan. Lipir gua ke bawah kan puncak nih turunlah vertikal 2 meteran lah turun ke bawah nggak jauh dari tenda 7 meter. Habis itu kan kencing gua sleting aja tiba-tiba kan gua tadi awalnya nunduk karena gua takut ngelihat ke depan. Gua kencing nunduk gua lihat ke depan, wah astagfirullah kaget. Si yang mata merah ternyata ada di belakang warung. Karena warung sama puncak tuh nggak jauh, kelihatan warung. Jadi dia ngeliatin. Jadi itu warung lebih tinggi dari warungnya. Gede banget. Ngeliatin, astagfirullah gua kaget. Masih kencing, gua langsung masukin. Slidingin gua lari naik. Kan agak-agak vertikal tuh gua naik. Pas gua udah sampai tenda, basah semua celana gua. Apa yang kencing? Hati itu berarti melebar kemana-mana. Nanti lucu itu cerita lucunya di situ. Walaupun lagi takut tapi di tenda gue emang takut lari. Erik keluar, kenapa? Bang, mata merah tuh ada lagi di belakang warung. Mana katanya. Erik keluar, lari dia. Mana udah nggak ada katanya. Naik lagi. Kenapa celana lu basah?
air kencing gua bang ketawa semuanya. dasar lu katanya ada aja katanya lu. Astagfirullah kata Eri sama Ipor ketawa semuanya, cair suasana kan itu tuh. setengah satuan. Waduh, celana basah kan, mana bau besi. Cerita lucunya di situ kan, tapi gue ganti celana lah. Udah lu keluar dulu bang, keluar mau ganti celana. Ganti celana. Ngobrol gua kan sama Eri sama Ibu. Kenapa sih? Bang tadi gua kencing tiba-tiba itu ada bang, ada bukan. Yang tadi yang di bawah ya. Iya bang, masih ngikutin. Udah nggak bakal kesini kata Eri itu. Itu daerah teritorialnya dia. Tadi kita ngelawatin daerah teritorialnya dia katanya. Jadi dia pengen ngawasin aja. Eri ngomong gitu. Oh ya udah kalau pengen ngawasin. Tapi gua takut, Tri. Gila aja orang setan segede gitu, matanya merah ngeliatin, mukanya emang kayak berbulu gitu. Gue nggak bisa mastiin ya itu bentuk setan apa. Nggak bisa mastiin emang itu matanya merah gede, berbulu, full berbulu. Kalau ditarik sih nggak ada, emang kayak biasa aja. Kalau deskripsinya mah kayak kerak gitu sih. Dia berbulu gitu yang hitam memang cuma mata kelihatan agak samar-samar, cuma merahnya mencolok banget kayak lampu gitu. Oke, iya paham. Nah, cerita gua sama Eri, lu kalau kemana bilang kan gua tadi udah bilang gua pengen diantar, kirain kan nggak diganggu lagi katanya kata Eri, ternyata masih ada. Ya udah tidur kata Eri, tidur singkat cerita tidur, bangun pagi-pagi enak banget kan, cerah, bangun kan gua foto-foto lah di puncak, foto-foto selesai, turun tuh kita sekitar jam 12 siang. Turun. Oh nih tadi kita kan kalau siang ya kelihatan kan warung. Ternyata warung itu tutup. Kayak kita turun emang nggak ada orang. Emang area orang yang penasaran dilihat lagi, mana ya gelas yang semalam nggak ada. Berarti setan katanya kata Eri. Tahu lah bang, udah jangan dibahas, nanti aja di bawah kata gua kan. Kata gua di bawah aja pembahasannya. Ya udah. Pos 4 tuh kan orang pos 4 kan tempat camp. Puncak, warung tuh sebelum pos 4 turun kita sampai di pos 3. Ternyata di pos 3 ada yang nge-camp. Nggak tahu. Ada yang nge-camp pas gua turun. Gua tanya. 2 orang tuh laki-laki semua yang nge-camp itu. Bang, aman semalam. Kata gue gitu. Kata si dulu tua sih yang pendaki senior kayaknya. Lumayan menantang di sini katanya. Iya kan bang, nggak boleh nge-camp tuh. Iya saya nggak lihat semalam, saya capek banget katanya. Saya kayak ngerasa diikutin kata si pendaki orang 2 tuh kan. Bapak. Makanya kita nge-camp di sini. Oh, dulu 2 tuh berani banget. Tapi itu ya kita ya udahlah, terserah kan, biarin lah. Itu urusan dia. Tinggalin. Pos 3 turun dikit. Itu emang nggak tahu, emang orang ada hiburan di bawah tuh, nggak tahu apa ya, nggak ngerti gua. Itu kayak suara orang nyanyi dangdutan. Oh, dangdutan. Siang jam 12, ya jam 2 kita pos 3 tuh jam 2. Jam 2, nggak ngerti gua itu dangdutan gimana? Nggak ada dangdutan ya. Di bawah kali ada orang ajakan, katanya. Dulu lah, kan siang mah gua nggak. Iya, ya bodo amat lah juga ya. Bodo amat, nggak takut gua, nggak takut. Siang biasa aja. Turun emang nggak ada hambatan ya, turun aja. Emang tadi di pos 3 aja tuh emang ada. Betul. Nggak turun, pos 1, pos 2 kita nggak ngeres turun, emang langsung turun sampai ke base camp. Biasanya kan turun enak turun semuanya, turun lah aman, pokoknya turun sampai base camp. Nanya ke tukang base camp, emang ada yang hajatan yang dangdutan? Mana emang tadi ada yang dangdutan juga nggak ada. Gua nggak ngerti gua itu, nggak tahu emang dari sebelah sono, ya, mungkin dari jauh desa sono kedengar kan, kita lagi di atas, nggak tahu. Betul. Itu bukan ke cerita horor ya, emang beneran aja. Tapi emang di pos 2 nggak ada dangdutan, emang sampai lama turun emang di pos 3 doang tuh, nggak ngerti gua. Terus sampai base camp, singkat cerita istirahat, tuh baru cerita tuh kita kejadian semalam. Di Eri cerita, gue ngeliat ini, dibor sama apa yang gue alamin, ternyata temen gue juga alamin. Diliatin, terus kayak genderuwo gitulah gue sebutnya, kayak genderuwo, kuntilanak, kayak kabut itu bener-bener kayak gerbang, ternyata semuanya ngeliat. Jadi gue nggak sendiri. Iya, cuman pada saat itu lo doang tuh yang berani cerita pas perjalanan. Betul. Ketika turun, mereka semua baru berbagi cerita lah.
ya udah aman pokoknya. Emang kesan pesan di Sagara tuh, di Gunung Sagara tuh emang harus dengerin orang situ sih. Iya. Emang kan dari awal juga kan nggak boleh naik sehabis zuhur. Iya. Gua maksa. Tuh. Karena kan kerja. Karena kan kita cuma cuti itu 4 harian, 3 harian kan. Apalagi kalau Ibor kan di PT. Kalau kita kan di instansi enak-enak aja, kasih nama Ibornya juga kan. Iya, iya, iya. Emang bener sih. Pengalaman gua paling gila ya emang yang di Gunung Sagara Garut. Jadi buat temen-temen nih, gue kasih tahu, ya sekadar saran, hindari naik malam di Gunung Sagara. Karena emang lumayan berat, emang vertikal. Tapi emang kalau pada dasarnya nggak ada gangguan itu cuma 4 jam, 3 jam. Iya. Apalagi tidak rest lagi. Iya betul. Kita karena lama sampai 8-7 jam itu karena emang ngeres. Karena ya tidak ada yang dikejar juga kan. Iya, Paling kejar waktu buat kerja aja gitu. Santai, jadi aman-aman aja tuh bang. Jadi mungkin itu aja yang gue bisa sampaikan. Dari pendakian emang bener-bener Menantang lah ya. gila pokoknya itu. Ya mungkin kayak sekedar cerita doang mah. Kayak apa sih? Kayak gimana? Orang yang ngerasain di sana mah kan beda ya. Beda. Suasananya itu. Ya gue dari tadi juga lo cerita ya ikut ngebayangin gitu. Ya. Wah, gokil juga nih gitu. Luar biasa. Menantang banget nih. Jadi kan mungkin bukan cuma di Gunung Sagara itu ya, di gunung-gunung yang lain juga. Balik lagi kita harus yang namanya mendengarkan orang-orang setempat situ. Iya, betul. Karena setiap tempat baru atau tempat yang memang baru kita kunjungi, apalagi gunung ya, Ya. pasti punya adat istiadatnya. Pasti punya ketentuannya juga, peraturannya lah. Gitu, walaupun terlepas dari semua percaya atau tidak, Ya balik lagi ke orang masing-masing. ke diri kita masing-masing. Lo muncak orang Sunda mah wayahna lah gitu. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan di cerita Iya. ini. Semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Ambil yang baiknya. Ambil baik, yang negatif jangan diikutin. Iya betul. Oke juga. Gue juga terima kasih banyak deh buat Bang Said Pudin. Ya kan dari tadi lu ngenalin diri lu ke teman-teman Udin. Ya. Biar tahu saya Pudin. Biasanya kalau gue sih manggilnya Bang Said ya. Ya. Biar gokil lah gitu. Bang Said gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, tadi gue ingetin lagi sekali lagi, hargai adat istiadat. Tuh. Di tempat dengerin orang akamsi, Iya. anak kampung sini ya, lo tau kampung situnya. Ya. Gitu kita dengerin. Dan juga tadi ceritanya juga bagus banget tuh, Bang. Emang beruntut banget. Gue sampai ikut ngebayangin tuh. Ya, oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Sae udah mau berbagi cerita sama kita semuanya. Dan satu hal lagi gue ingetin buat teman-teman semuanya, kalau mau cari sekolah yang di daerah Balaraja khususnya di Saga, di Pekong tempatnya, itu ada yang namanya Yayasan Ataufik Balaraja. Ataufik Balaraja. Di situ ada PAUD, ada MI, ada SMP, ada pondok pesantrennya juga gitu. Mungkin nanti ada SMA kali ya. Nah, nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja. Mungkin. Kalau ada rizkinya kali ya. Bisa jadi Tuh. SMA sampai perguruan tinggi. Ya, amin, amin. Kita doakan aja yang terbaik buat semuanya. Jadi kan enak tuh dari PAUD, nggak usah jauh-jauh, MI-nya ada. Habis itu MI, nggak usah jauh-jauh, SMP-nya ada. Betul. Khususnya daerah Balaraja. Oke. Buat teman-teman semuanya, terima kasih udah buat nonton ceritanya Bang Sae ini. Oke. Jadi cukup Bang Sae? Cukup. Oke. Terima kasih buat semua yang udah nonton juga. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita bertemu lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Kongko Horor ditutup.